Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Fatma Zahra. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial cara menginstal InSlide, menambahkan entry katalog AACR2, menambahkan eksemplar, mencetak label barcode, menambahkan entry katalog RDA, menambahkan InSlide keanggotaan, serta InSlide entry peminjaman dan pengembalian koleksi. Baiklah, pertama-tama kita akan mulai untuk mendownload InSlide-nya dulu. Kita buka Google Chrome. Di sini kita ketik InSlide, kita enter. Kita ambil yang ada InSlide perpusnasnya, kita pencet ini. Beginilah tampilan dari pencarian InSlide. Kita pencet yang ini, yang download. Lalu di sini kita akan mencari pendownloadan InSlide yang paket instalisasi InSlide versi 3.2 revisi 10 Februari 2021 portable. Nah, berhubungan saya telah mendownloadnya, maka dari itu saya langsung saja ke file yang telah saya unduh. Nah, ini InSlide yang telah saya download. Kita klik kanan saya untuk mengekstraknya. Kita ambil WinRAR, lalu kita ekstrak here. Di sini kita yeskan saja ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Untuk mengekstraknya membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Baiklah teman-teman, karena kita telah selesai untuk mengekstrak InSlide-nya, datanglah tampilan exam seperti ini. Kita buka saja, kita klik dua, lalu kita cari di sini exam control. Kita klik kanan. Lalu di Apache dan MySQL kita start saja ya teman-teman. Kita tunggu keduanya menjadi warna hijau. Setelah itu, setelah warna hijau, kita minimizekan saja ya teman-teman. Kita minimizekan, lalu kita ke Google Chrome lagi. Di sini kita buka, di sini kita akan mengetik localhost 28123. Kita enter saja. Nah, inilah tampilan InSlide yang telah terdownload. Lalu kita masuk ke back office. Langsung saja kita login menggunakan username InSlide. Di passwordnya kita menggunakan InSlide sama dengan, langsung saja kita sign in. Di sini kita bisa memilih untuk perpustakaan pusat atau perpustakaan keliling. Karena di sini kita memilih perpustakaan pusat, kita ini saja dan langsung kita sign in kan. Beginilah tampilan awal dari InSlide ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menambahkan entry katalog AACR2 ya teman-teman. Untuk mengentry katalog, kita ambil katalog yang ini, lalu kita ambil entry katalog yang ini saja teman-teman. Kita pencet. Nah,
Di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Karena kita akan menginput buku, kita pilih saja yang monograf ya teman-teman. Monograf digunakan untuk buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Jika teman-teman ini ingin menggunakan terbitan berkala, skripsi, tesis, teman-teman bisa memilihnya di sini ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menginput buku dengan judul manajemen strategis, dengan nama judul teori dan aplikasi. Penanggung jawabnya yaitu Irhan Fahmi. Nama pengarangnya di sini kita masukkan lagi, Irhan Fahmi teman-teman. Jika ada 2 orang pengarang, 3 orang, teman-teman bisa menambahkannya di sini teman-teman. Untuk terbitannya, tempat terbitnya yaitu di Bandung. Penerbitnya Alfabeta. Tahun terbitnya 2014 ya teman-teman. 2014. Jumlah halamannya kita masukkan dulu yang Romawi. Ini lalu koma, lalu nomor halaman, angka halaman ya teman-teman, yaitu 386 HLM titik karena disingkat. Di sini kita masukkan irus lalu titik. Dimensi ini ukuran bukunya ya teman-teman, karena di sini ukuran bukunya 24 cm. Kita buat titik. Bibnya kita buat jika ada ya teman-teman. Nah, di sini untuk edisinya kita menggunakan singkat saja ya teman-teman. Titik spasi 1 koma cet, jika ada cetakan titik 2 spasi 2 itu teman-teman. Untuk subjeknya jika ada teman-teman bisa membuatkan subjeknya. Nah, untuk nomor klasifikasinya kita menggunakan 658.40 ya teman-teman. Nah, untuk nomor panggilnya dia akan otomatis terisi teman-teman seperti ini. Untuk ISBN-nya kita isi dulu Nah, di catatan ini sebagai abstrak. Jika ada abstraknya, teman-teman bisa memasukkannya di sini, teman-teman. Untuk bahasa, kita buat bahasa Indonesia ya, teman-teman. Bentuk karya tulis, buku fiksi, atau tidak definisikan, teman-teman. Kelompok sasarannya yaitu umum. Kelompok sasarannya umum. Di sini kita tidak perlu mengisi. Lalu ditampilkan opak, simpan. Nah, di sini. Nah, jika sudah tersimpan dia akan ada ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke koleksi ya teman-teman. Di sini kita akan membuat eksemplarnya. Untuk membuat eksemplar kita tambahkan eksemplar ya teman-teman. Di sini kita buat saja 3 ya teman-teman. Nah, di sini otomatis dia akan ada pula di sini. Nah, di sini kita buat aja 001, 002, 003. Untuk di sini di nomor barcode kita samakan aja dengan nomor induknya teman-teman. Kita buat saja 001, 002, 003. Tanggal pengadaannya ya teman-teman kita buat saja tanggal sekarang. Untuk jenis sumbernya kita pilih saja pembelian. Karena nama sumbernya belum ditentukan, kita bisa menambahkannya di sini teman-teman. Klik tambah. Lalu kita buat di sini nerbitnya tadi kita buat di sini itu Alfabeta. Jika ada alamatnya teman-teman bisa menambahkannya di sini. Dan untuk nomor teleponnya teman-teman juga bisa menambahkannya di sini. Karena bisa penting nanti untuk menghubungi penerbit ini. Jika sudah kita simpan ya teman-teman.
Nah, di sini otomatis dia akan ada ya teman-teman. Bentuk fisiknya kita ambil buku, kategorinya koleksi umum, aksesnya dapat dipinjam, lokasi perpustakaannya perpustakaan pusat karena kita menggunakan perpustakaan pusat tadi ya teman-teman. Lokasi ruangnya ruang baca umum, ketersediaannya tersedia, mata uangnya kita pilih rupiah karena kita di Indonesia. Harga bukunya per eksemplar kita buat saja 85 ya teman-teman. 85.000. Nomor panggilnya otomatis akan ada ya teman-teman. Seperti ini teman. Jika sudah semuanya terisi, lalu kita simpan teman-teman. Nah, jika sudah tersimpan, kita masuk lagi ke cover ya teman-teman. Di sini kita menambahkan covernya. Nah, kita cari cover buku yang kita gunakan ini. Bukunya ini teman-teman. Kita open, kita unggah. Kita tunggu. Ini sudah terunggah ya teman-teman. Konten digitalnya boleh diisi jika ada ya teman-teman. Karena sudah, untuk mencetak label barcode-nya kita bisa ambil di koleksi. Nah, kita centang di sini ada ini, kita centang ini semuanya ya teman-teman. Lalu di sini kita pilih cetak label. Lalu di sini kita bisa menggunakan kertas mana yang kita mau ya teman-teman. Karena di sini saya pilih saja yang kertas A4. Modelnya kita bisa juga memilih model yang mana ya teman-teman. Yang sini, yang ini, atau yang berwarna juga bisa. Kita pilih aja yang model A41 ya teman-teman. Pilih format dokumennya bisa PDF. Lalu kita proses ya teman-teman. Jika sudah terdownload, kita bisa buka di sini untuk melihat label barcode-nya ya teman-teman. Seperti inilah gambaran label barcode-nya yang telah kita input barcode katalog. Beginilah barcode-nya teman-teman. Cukup ada ini dan ada nama perpustakaan, ada nama buku, ada nomor panggil. Nah, jika sudah, kita ke katalog lagi ya teman-teman. Kita selesaikan. Dan yang kedua, kita entry katalog di RDA ya teman-teman. Kita ambil entry katalog RDA. Ini yang untuk RDA teman-teman. Di sini juga sama seperti entry katalog yang di ACR2, kita ambil yang monograf. Untuk judul utama saya mengambil buku Jamin Sumber Daya Manusia. Jika ada anak judulnya, teman-teman bisa menambahkannya di sini. Nah, di sini untuk nama pengarangnya, di sini kita buat Sondang Siagian. Untuk nama penanggung jawabnya di sini kita menggunakan huruf kapital di awalannya ya teman-teman, di tiap awalan kata. Jika di sini di judul utama kita hanya menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kreator, kita masukkan nama pengarang tadi ya, teman-teman. Itu Sondang Siagian. Tempat terbitnya kita di Jakarta. Nama penerbitnya Bumi Aksara. Tahun terbitnya 2002. Jumlah halamannya kita masukkan dulu yang Romawi sama seperti yang di ACR tadi ya teman-teman. Kita koma, kita buat nomor halaman 373 halaman. Untuk halaman di sini tidak perlu disingkat ya teman-teman. Dan untuk ilustrasinya kita buat saja ilustrasi tanpa disingkat juga teman-teman. Dimensinya tidak sama, yaitu ukuran bukunya 20 cm titik. Bibnya jika ada silahkan dibuat ya teman-teman. Jenis isinya di sini kita buat teks. Untuk jenis media tanpa perantara saja ya teman-teman. Jenis wadahnya volume. Untuk edisinya kita buat saja di sini kita buat
edisi 1. Untuk subjeknya jika ada, teman-teman bisa menambahkan nomor klasifikasinya. Di sini kita menggunakan 658.3. Untuk nomor panggilnya otomatis akan ada ya teman-teman. Untuk ISBN untuk catatannya, untuk abstrak teman-teman bisa menambahkan di sini. Untuk bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia sama seperti yang tadi. Bentuk karya tulis sama. Di sini kelompok sasarannya umum. Tampilkan di opak, simpan. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, setelah ini selanjutnya kita tambahkan koleksi ya teman-teman. Kita menambahkan eksemplar, kita tambahkan eksemplar sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini kita buat saja 2. Di sini kita samakan kosong, kita urutkan saja, kita lanjutkan saja dari yang tadi 004, 005. Kita samakan lagi di nomor barcode nya ya teman-teman, 004, 005. Untuk tanggal pengadaannya kita buat juga tanggal sekarang ya teman-teman. Jenis sumber kita ambil pembelian, nama sumbernya karena di sini belum ada nama penerbitnya tadi, kita buat di sini. Kita buat di sini Bumi Aksara. Nah, lalu kita simpan ya teman-teman. Nah, ini masih sama dengan cara yang di buku tadi, yang di ACR tadi ya teman-teman. Kategorinya sama, akses sama-sama untuk buku. Untuk harganya kita buat saja 75.000. Nomor panggilnya juga ada otomatis teman-teman. Nah, di sini kita simpan saja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, sudah teman-teman. Kita akan menambahkan covernya ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi, ambil yang ini. Nah, kita cari cover buku kita yang mana yang kita gunakan. Saya menggunakan yang ini. Kita ambil saja, langsung kita unggah. Nah, sudah. Jika ingin mencetak katalog barcode-nya, kita juga bisa di sini lagi teman-teman. Ambil checklist ini, centang, pilih ini aksinya, cetak label, lalu label roll. Kita langsung aja ya teman-teman, proses. Nah, untuk di download dia akan muncul di sini. Kita buka aja di sini ya teman-teman. Nah, beginilah bentukannya ya teman-teman. Nah, di sini judul, di sini perpustakaannya, di sini call number, di sini nomor buku ya. Nah, itu teman-teman. Jika sudah, kita selesaikan. Untuk melihat buku kita sudah terinput atau belum, kita masuk ke portal aplikasi IniSlide, kita masuk ke opak. Kita bisa melihat apakah buku sudah masuk. Ini koleksi buku yang sudah kita simpan ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini eksemplar yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan keanggotaan ya teman-teman. Di sini kita ambil keanggotaan, ambil entry keanggotaan. Nah, karena di sini otomatis, kita akan mengubahnya menjadi manual ya teman-teman, karena kita menggunakannya untuk perguruan tinggi. Untuk mengubahnya kita ambil di administrasi, lalu kita ambil pengaturan keanggotaan, lalu entry keanggotaan. Nah, di sini ada penentuan nomor anggota. Kita ambil yang manual ya teman-teman. Nah, lalu kita simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kita masuk lagi ke keanggotaan, entry anggota. Di sini langsung saja kita masuk member number. Di sini kita ketik saja 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Jenis identitas kita ambil kartu mahasiswa, nomor identitas 1, 2, 3, 4. Untuk nama lengkap saya menggunakan nama saya sendiri. Tempat lahir tidak terlalu tanggal lahir 30. Nah, ini untuk alaman tidak perlu, kita menggunakan yang ada bintang saja ya teman. Jenis kelamin, di sini ada jenis anggotanya, kita ambil mahasiswa. Status anggota kita ambil aktif.
Nah, untuk di sini kita boleh memilih ya teman-teman, karena kita cuma menggunakan perpustakaan pusat, kita ambil yang perpustakaan keliling, tidak perlu dicentang. Untuk koleksi dapat dipinjam ini tidak usah dicentang, koleksi referensi tidak perlu dicentang. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kita akan menambahkan foto anggotanya ya teman-teman. Untuk menambahkan foto anggota, kita ambil ini. Nah, kita ambil juga ini. Kita pilih foto mana yang akan kita jadikan untuk keanggotaan. Kita ambil saja ini ya teman-teman ya. Lalu kita unggah. Nah, jika sudah, dia akan masuk ya teman-teman. Nah, dia akan seperti ini. Nah, jika sudah selesai untuk keanggotaan, kita selesaikan. Nah, otomatis dia akan ada anggota di sini ya teman-teman, eksemplar di sini dan judul di sini. Selanjutnya kita akan peminjaman dan ke pengembalian buku. Untuk peminjaman kita masuk ke sirkulasi, lalu entry peminjaman. Nah, di sini kita masukkan nama anggota tadi ya teman-teman. Kita buat 1, 2, 3, 4, lalu cari anggota. Nah, untuk peminjaman buku kita bisa memasukkan nomor kode yang kita buat tadi ya teman-teman, seperti 001, lalu kita okekan. Ini untuk buku yang dipinjam ya teman-teman. Kita juga bisa masukkan 005, kita okekan. Nah, jika sudah, kita simpan. Untuk melihat bukti peminjaman, kita bisa mencetak slip peminjaman ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat siapa yang meminjam dan kapan harus dikembalikan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita kembalikan saja, kita cancel. Nah, untuk pengembalian kita ambil lagi di sirkulasi, kita cari entry pengembalian. Di sini kita bisa memasukkan nomor kode buku tadi ya teman-teman, seperti 001, kita okekan. Nah, ini untuk buku di 001 sudah dikembalikan, koleksi yang akan dikembalikan. Lalu kita simpan saja teman-teman. Nah, karena sudah dikembalikan, kita juga bisa mencetak slip pengembaliannya ya teman-teman. Buktinya nah ini teman-teman, ini bisa kita jadikan bukti pengembalian. Nah, jika sudah, kita cancel aja ya teman-teman, dan kita selesaikan. Nah, sudah. Inilah bentukan daftar pengembaliannya teman-teman. Nah, ini 2 judulnya, 5 eksemplar, 1 keanggotaan. Baiklah teman-teman, sekianlah tutorial penjelasan dari saya bagaimana cara menginstal InSlide, menggunakannya, mengentry katalog, RDA, mengentry keanggotaan, mengentry peminjaman dan pengembalian koleksi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.